Warung sambal termeriah. Lauk gorengannya sebanyak itu dan ini sambal tempongnya langsung nonjok di lidah, guys. Baru tahu ada warung sambal serame dan seluas ini tempatnya, guys. Warung sambal aja sampai bikin videotron segede ini, guys. Gila gebrakannya sambal Damas, pecah banget. Baru kali ini Mimin lihat persambalan sesukses mereka. Yang Mimin samperin ini cabang Sumarekon Bekasi. Hektik banget, bener-bener serame itu, guys, outletnya. Karena emang untuk saat ini persambalan favorit warga Indonesia. Walaupun rame banget, tapi pelayanannya tuh bener-bener cepet, guys. Apalagi sekarang gak cuman sambal ya, banyak banget macam-macam masakan Indonesia. Tapi tetep dong wajib pesen sambal bakarnya, guys. Masih panas, sambelnya. Makanya pakai cah labu siam, jengkol pencok, kriuk-kriuknya jamur crispy. Happy deh lauk di sambal Damas tambah banyak, jadi makanya bisa campur-campur meriah kayak gini. Sambal yang paling diburu orang kalau ke sambal Damas ya sambal tempongnya ini, guys. Pedesnya gak kasih ampun. Dan ayam gorengnya ini tuh tipe yang ngerempah gitu loh, guys. Ini sih approve banget ya, 10/10. Bandeng di sini juga gede banget ukurannya dan Mimin lumurin pakai sambal rampai. Terus ada paru goreng juga nih. Mimin makan bareng sambal pencok. Bangga banget Mimin sambal di Indonesia semuanya ada di sambal Damas. Bahkan mereka juga bisa bikin sambal embe loh, guys. Dari tekstur dan rasanya bener-bener mirip sambal embe di Bali, guys. Dan makanya bareng burung puyuh seekor utuh. Setelah makan persambelan, minumnya yang seger-seger. Kalau ke sambal Damas, please cobain es dogernya, guys. Ini enak banget. Yuk buruan cobain. Ini sekarang lagi ada di Pasar Sentul City, bukan buat belanja, tapi mau cari ramen yang tersembunyi di area pasar sini, guys. Lokasinya sebelum pintu keluar, kalian belok kanan, terus ketemu deh Airu Ramen. Ternyata bangunannya Jepang banget, guys. Gak nyangka Mimin di dalam area pasar ada tempat makan ramen yang berasal di Jepang. Yang khawatir tentang kehalalan, mereka bahkan udah dapet sertifikat halal MUI loh. Untuk ramennya, Mimin pesen chicken chashu paitan ramen. Disajinya masih panas-panas kayak gini, guys. Mantep banget. Bentuk mie-nya pas dan ini teksturnya kenyal, sloppy. Terus chicken chashu-nya ngeluarin aroma smoky gitu. Enak banget. Kuahnya direbus selama 9 jam jadi mengandung kolagen. Parah sih, ini ngaldu banget kuahnya. Terus toppingnya tuh ada nori crispy. Tuh beneran se-crispy itu, guys, norinya. Kuahnya yang ngaldu cocok banget dimakan pakai telur omega yang creamy. Banyak aneka sushi juga, guys, di sini. Yang Mimin pesen ini kani mentai. Wah, saus mentainya juara sih. Kalau mau lebih nampol, makannya tuh pakai wasabi dan soyu. Dicampurin jadi satu terus dicelupin ke sushi. Wah, mantep banget, guys. Yang Mimin kaget tuh chicken karagenya ya, pakai saus nanban yang creamy dan ayamnya tuh juicy banget. Udah tempatnya nyaman, kalian bisa sambil ngopi pula di sini. Komplit banget kan? Kalian wajib samperin Airu Ramen. Alasan bawa oleh-oleh Falala coklat tuh karena yang pertama halal MUI, kedua karena affordable, dan yang ketiga mereka tuh pakai coklat premium, terus teksturnya jadi tiap ke Bali, Mimin gak pernah skip tuh bawa oleh-oleh Falala coklat buat orang-orang tercinta. Dan senangnya lagi, di sini tuh 100% halal MUI ya. Tuh yang beli berkerudung semua, Masya Allah tabarakallah. Jadi semua bisa ngerasain Falala coklat, termasuk Mimin cowok. Begitu dibuka, ya ampun, packagingnya premium banget. Jadi Falala tuh spesialisnya nama coklat khas Jepang ya. Kita cobain yuk yang varian dark coklat. Ya ampun, pahit gurihnya. Dia tuh pakai biji coklat asli Bali, membantu menyejahterakan petani lokal. Kita cobain yuk yang matcha. Ya ampun, matchanya tuh wangi, sepet, dan feeling Mimin ini kayaknya pakai ceremonial grade deh. Mereka juga ada varian baru, extra dark dan Bali's coffee. Ini tuh perpaduan luar biasa biji kopi dan kakao hasil panen dari petani lokal Bali. Menurut Mimin ini varian the best. Tadi cobain yang dark udah pahit dan gurih banget. Kira-kira yang extra dark gimana ya? Wah, dia tuh intens banget sampai memunculkan aftertaste yang kaya akan cita rasa. Cus borong oleh-oleh Falala coklat. Guys, ini tuh ada stik tendaan, tapi mereka tuh gak pakai meltik loh. Ini nih stik kaki 5 yang kelas banget. Namanya tuh cita rasa steak. Tempat boleh di pinggir jalan, tapi kualitas masakannya udah sekelas resto bintang 5. Pantesan aja bisa kayak gitu. Ternyata ini tuh punya Chef Fajar, pemenang MasterChef season 12. Setiap menu diperhatiin bener bahan dan kualitasnya. Tenderloin steaknya pakai saus truffle mushroom. Dagingnya 100% bukan meltik dan rasanya ini enak banget. Teknik nge-grillnya juga proper banget, guys. Berasa di 5-star hotel deh Mimi. Masih gak nyangka ini steak kaki 5. Penyajiannya pun lengkap pakai mashed potato dan grill romaine. Ini menu barunya, Thai chicken steak. Pakai saus Thailand gitu, guys, penyajiannya. Salfok gak sih? Platingannya juga cantik banget. Chicken steaknya ini luarnya crusty dan lagi-lagi daging ayamnya juicy banget. Winner MasterChef emang beda ya, kelas, guys. Ini juga menu barunya, rahang tuna bakar yang sejumbo ini. Dan
tipe daging yang nempel di rahang tuna pastinya lebih berlemak ya. Bumbunya ngeresep, manggannya juga pas, jadi daging tunanya masih juicy. Terus daging yang nempel di rahang tunanya tuh bener-bener banget guys. Makannya tuh paling bener pakai sambal dan nasi panas. Mantep banget. Khusus menu yang ini Mimin kasih nilai 10/10. Terus masih ada Thai beef salad. Ini tuh seger banget saladnya, menyatu banget sama dagingnya yang sesepele spicy wings aja di sini bisa enak banget loh guys. Saus barbeque-nya tuh homemade, jadi beda banget sama tempat lain. Bahkan mereka bisa bikin jajanan tradisional getuk lindri jadi dessert semewah ini. Fix ini penemuan tergong dan Mimin bakal balik lagi ke sini. Kalian cobain juga ya. Ibu-ibu ini kompak banget jualan seafood kaki lima. Tapi setuju nggak, seafood kaki lima tuh malah yang enak. Kayak di sini nih, daging kepitingnya tebel banget dan bumbu saus padangnya ini enak banget. Pokoknya anti tipu-tipu guys. Mungkin karena seafood kaki lima tuh permintaannya tinggi, jadi stok seafoodnya selalu banyak. Apalagi di seafood Samiroso Jolotundo ini, setiap malam pasti langsung sebanyak ini yang makan. Seafoodnya dijamin 100% seger karena stoknya tiap hari datang, dan Semarang kan juga deket laut. Harganya pastinya lebih murah ya, beda sama yang ada di resto-resto itu. Tapi kualitasnya Mimin jamin lebih dari resto. Kalau kesini ramean mending pesen paket royal seafood buat 7 orang, isinya komplit termasuk 7 nasi dan 7 lemon tea. Nih pertama kalian dapat seafood mix sok kabeh. Udangnya gede-gede dan karena Mimin doyan pedes jadi requestnya saus padang. Isinya tuh banyak banget, ada jagung dan aneka kerang-kerangan juga. Masaknya pakai api tinggi jadi rasanya tuh smoky banget. Kepitingnya guys gak main-main, ini gede pol. Yang terpenting dagingnya tuh juga tebel banget. Di paket royal seafood itu udah termasuk tahu tempe terong, ayam penyet, dan telur bombay. Mimin suka banget sih sama sambal terasinya, nampol banget. Terus ayamnya juga dibumbu gurih asin meresap gitu. Di paket royal seafood ini juga dapat gurame bakar loh guys, lengkap sama sayuran catauge dan cakangkung. Terus dapat udang crispy juga lagi yang udah dikupasin. Udah dikupasin aja udangnya masih segede ini loh guys. Ceplus-ceplus gendut banget. Masih dapat kerang serimping goreng juga loh. Gila, bertujuh cuman keluarin duit 350.000 doang, dapat menu sebanyak dan seenak itu. Please kalian cobain juga guys. Di sini bisa makan donat bareng beruang raksasa yang imut, dan pas dimakan donatnya ngecrot dong guys. Waduh, bener-bener selumer itu. Please kalian wajib tahu artisan bakery ini, namanya Bear and Butter, yang lokasinya tuh nyempil di arah Rasa Mall. Dari tempatnya ini didesain ala Japanese, super cute banget dan pastinya nyaman buat ngongkrong. Nongkinya ditemenin Kumaru, beruang lucu yang ukurannya lebih gede dari kita. Gemes banget kan? Roti-roti mereka ini dibuat dari tepung Jepang dan setiap ingredientsnya dipikirin secara detail. Udah pasti berkualitas tinggi ya guys. Wangi soft breadnya aja sampai kecium. Volume up guys. Kriuk banget kan, luarannya crusty dan dalamnya butter. Parah, ini soft bread terenak yang pernah Mimin cobain. Terus mereka juga punya bus cheesecake yang rasanya tuh bener-bener cheesy banget. Cake-nya juga gak kemanisan, Mimin suka. Donat mereka ini gendut-gendut karena ada filling krim gitu guys di dalam. Jadi pas digigit, krimnya langsung lumer di mulut. Teksturnya fluffy, soft, dan chewy. Tuh yang ini isian cream cheese guys. Tuh kan, krimnya sampai lumer banget. Filling donatnya tuh dibuat dingin gitu loh, jadi enak banget pas dimakan. Rasanya super creamy tapi nggak bikin enak sama sekali. Bestsellernya signature Kuma French Toast. Disajiin pakai vanilla cream dan vanilla sauce. Bahkan ada makanan berat juga loh di sini. Nah, kalau yang ini Japanese milk bread. Lihat tuh, selembut itu guys. Saking lembutnya berasa makan awan. Minuman matchanya juga dibikin serius loh. Kayak ini nih, matchanya yang nati dipaduin buah strawberry. Enak banget. Pokoknya ya, tempat ini tuh wajib kalian datengin. Dan kalau mau bawa pulang oleh-oleh, packagingnya segemes ini loh guys. Malam ini Mimin mau menantang level pedes. Makan sego sambal yang cabenya tuh gak main-main guys. Dan ini tuh lokasinya di Sego Dadar Cetar yang viral itu loh. Oseng pedesnya dijejer-jejer dan variannya macem-macem. Dan makannya tuh pakai telur dadar yang super lebar kayak gini guys. Gila, Mimin kalap sampai sepenuh ini dong piring Mimin. Gimana gak kalap, pedesnya level dewa tapi tetap gas, terobos aja. Mantep banget guys oseng pedesnya. Makan pakai telur dadar udah pedes, minyakan gak tuh. Sambelnya sesadis ini, seporsi masih dapat mie yang pedes juga. Astaga, wah ini sih perpaduan yang maut ya. Gara-gara makanan ini tenggorokan Mimin kering guys. Waduh, perut Mimin pun ikutan panas ini. Tapi Mimin udah siapin minum yang bikin adem, adem sari. Ini jodohnya makan nikmat, bikin cepet ademnya.
Minum adem sari herbal lemon pasti langsung seger seketika. Selain nyegerin, adem sari ini tuh bisa mengademkan tenggorokan kering, perut yang terasa panas karena makan pedes-pedes kayak gini. Apalagi ini tuh dari jus lemon asli, jadi mengandung banyak vitamin C dan pastinya ada kandungan herbal. Langsung adem lagi dong tenggorokan dan perut Mimin. Jangan sampai sensasi pedes ngerusakmu. Selalu siap adem sari herbal lemon untuk jadi teman makan lebih nikmat. Es dawet durian termonster yang pernah Mimin temuin, guys. Nah, ini lokasinya pas di seberang stasiun Klender Baru, namanya Raja Es Dawet Durian. Hawanya lagi panas guys, cocok makan es dawet durian. Kami menjamin kebersihan kami, Kak. Lalat dilarang masuk. Beneran loh, pas masuk ke sini nggak ada lalat satupun. Wah, berarti yang jual ini bersihan banget guys. Mimin suka nih yang kayak gini. Kalian lihat tuh, es dawet duriannya bener-bener sebanyak itu guys porsinya. Tadi ada daging durian, terus ini dikasih krim dan masih ditambahin buah durian 3 biji gede-gede guys. Mimin bingung ini mulainya dari mana, guys? Karena bener-bener sampai tumpah-tumpah. Mimin tuh paling suka es dawet durian yang teksturnya creamy kayak gini. Parah guys, ini enak banget. Definisi full durian, dapat durian kupas dan buah durian yang utuh guys, gede-gede. Manisnya pas banget, bukan manis yang bikin giung. Dan mereka tuh selalu mastiin ya kalau durian yang mereka pakai ini masak sempurna. Karena Mimin doyan banget sama durian, jadi Mimin pesen sop duriannya juga. Kalau yang ini bener-bener daging duriannya sebanyak itu dan ditaburin parutan keju yang melimpah. Wah, sop duriannya udah dateng tuh. Porsinya juga monster, guys. Creamy, lembut, lumer banget guys. No gimmick ya, ini tuh porsinya bener-bener jumbo. Daging buah duriannya tebel, premium banget. Mimin kasih nilai 10/10. Wah, ternyata mereka juga jual pisang goreng guys. Pisang gorengnya digoreng dadakan, dikasih topping keju dan coklat melimpah. Kenapa enak-enak semua ya jajan di sini? Ini apukat kocok dan durian kocoknya juga full banget. Cus buruan deh samperin, siapa tahu jadi langganannya. Karena di sini tuh banyak hadiah yang akan diundi di bulan September. Butuh 3 orang dewasa buat ngangkat cobek jumbo yang isinya sambal ijo. Ulek aja keroyokan guys, saking banyaknya. Udah gitu sambelnya dibakar bareng lauk dan makannya bareng jukut goreng. Ngiler banget kan? Nih Mimin tuh nekat ke warung sambal bakar lengkong ini guys. Padahal udah tahu kalau bakal serame ini. Artis-artis pun pernah makan di sini loh. Itu nya bener-bener sibuk banget ngulek sambal, gorengin lauk, bakar-bakar lauk. Sejauh ini tuh sambal bakar paling sibuk yang pernah Mimin temuin. Dan enaknya kalau di sini tuh pilihan lauk dan sambal-sambalnya macem-macem ya. Asli ini ngilerin banget guys. Sambal bakar yang dientepin jukut kol ada garam dan cah kangkung. Terus lauknya Mimin pilih ayam bakar sambal gami. Ayam bakarnya dibumbu kecap dan disajiin bareng tahu dan terong. Nasinya tuh pakai nasi putih serundeng khas sambal bakar lengkong. Nasinya doang sama jukut kol ada garam aja nikmatnya Masya Allah guys. Belum lagi ayam bakarnya ini, bumbunya tuh ngeresep sampai ke dalam-dalam tulangnya loh. Kalau di sini makannya harus dicampur-campur jadi satu kayak gini guys. Cah kangkung, tumis jamur dan ayam bakarnya tadi. Wah, ini tuh bener-bener mantep banget guys. Mana ayamnya tuh empuk banget lagi. Langsung proto loh dari tulangnya. Terus sambal gaminya pun pedes nampol, Mimin suka. Oh iya, mereka juga ada sop iga loh. Iganya tuh ngeprul dan kuahnya ini pedes karena pakai rawit hijau. Kuahnya sampai berminyak gitu guys, ngeluarin kaldu. Terakhir ditutup soda bahagia. Lengkap sudah guys. Kalau ke Bandung kalian wajib makan di sini.